Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih. Sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Wah, benar-benar adu domba ini orangnya. Padahal kita di Indonesia tuh nggak ada masalah dengan orang-orang Kristen ya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau memang mau membandingkan ayat, semestinya yang sama konteksnya gitu ya. Kalau ayat perang yang diambil dalam Al-Quran, ya ambillah juga ayat tentang perang yang ada di dalam Bible, kitabnya orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Janda kembali lagi berulah. Ini parah bener nih orang ya. Nggak ada berhenti-berhentinya bikin ulah di sosial media. Dia memotong-motong ayat Al-Quran, lalu memframing bahwa Al-Quran itu adalah ajaran kekerasan. Sementara lalu dia bandingkan dengan ayat-ayat di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Kristen yang berbicara tentang kasih, yang berbicara tentang perdamaian. Lalu dia memuji-muji agama Kristen. Ternyata agama Kristen ini agama yang damai, sementara agama Islam ini agama yang penuh kekerasan. Bagaimana mungkin ayat konteksnya perang dibandingkan dengan ayat yang konteksnya damai gitu? Dari sini aja kelihatan adu domba, dari sini aja kelihatan ini orang munafik. Jujur sebenarnya males banget bahas nih orang ya, udah bertahun-tahun terus-terusan bikin hoax di sosial media dan pihak kepolisian juga nggak nangkep ini orang. Banyak sekali yang udah melaporkan, padahal ya mau nggak mau karena memang dia tetap berkuar-kuar di sosial media, kita juga harus melawan narasinya di sosial media. Abu Janda ini konsisten banget memfitnah agama Islam, kita juga harus konsisten membantah fitnahan-fitnahan mereka. Namun sebelum saya bahas lebih jauh, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi dan semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini agar berkembang lebih besar, bertahan lebih lama. Silahkan scan kris yang ada di layar. Ini dia video Abu Janda yang viral ya. Di dalam video ini dia juga memframing Pak Yusuf Kalla seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu menistakan agama Kristen. Yang dia tampilkan di sini adalah video potongan. Nih licik banget nih orang ya. Jadi dia potong-potong videonya Bapak Yusuf Kalla. Pada akhirnya Bapak Yusuf Kalla ini dilaporkan oleh orang-orang Kristen sebagai penista agama gitu. Ini licik guys orang ini ya. Sudah motong ayat terus motong video Pak Yusuf Kalla. Coba kita lihat ya videonya ya. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Tapi ya Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kita pahami. Nah ini video potongan ya. Ingat sekali lagi ini video potongan. Kalau video fullnya aslinya nggak begitu. Nanti saya akan tampilkan video yang sesungguhnya seperti apa. Saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Licik bener nih orang ya. Video Pak Yusuf Kalla dipotong-potong seolah-olah ajaran Islam itu ajaran kekerasan. Lalu dia bandingkan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tentang konteksnya perang. Dan dia bandingkan dengan ayat yang ada di Bible konteksnya dalam perdamaian gitu ya. Dalam situasi damai bukan peperangan. Kita coba lanjutkan lagi videonya nih. Simak baik-baik ya. Seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu konteksnya perang. Itu konteksnya perang. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lagi-lagi harus saya pertegas. Ini konteksnya perang. Bukan situasi damai seperti yang ada di Indonesia. Kita nggak ada masalah dengan orang-orang non-muslim ya kan? Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Ada perintah untuk menewaskan musuh katanya. Ya konteksnya perang. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu.
Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh. Ya. Dengarkan, garis bawahi perkataan Abu Janda. Ternyata katanya di Alkitabnya orang Kristen tidak ada perintah menewaskan musuh. Nanti saya tampilkan ayatnya ya. Dalam situasi perang seperti apa itu kita simak lagi videonya. Ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih. Sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Wah, benar-benar adu domba ini orangnya. Padahal kita di Indonesia tuh nggak ada masalah dengan orang-orang Kristen ya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau memang mau membandingkan ayat, semestinya yang sama konteksnya gitu ya. Kalau ayat perang yang diambil dalam Al-Quran, ya ambillah juga ayat tentang perang yang ada di dalam Bible, kitabnya orang Kristen. Sekarang saya akan tampilkan nih ayat-ayat tentang peperangan di kitabnya orang Kristen ya, atau di Alkitab lah gitu istilahnya. Saya tidak akan menafsirkan apapun, saya hanya akan membacakan ayatnya. Ini banyak sebenarnya ayatnya, tapi ya nggak usah lah kita bacain semua karena waktu juga terlalu lama. Saya bacain satu aja nih. 1 Samuel 15:3 dalam kurung TB. Jadi perangilah sekarang, kalahkan orang-orang Amlek. Orang-orang Amlek ini adalah orang yang dulunya pernah berperang dengan mereka ya, orang-orang Israel. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Baca nih ayatnya nih Abu Janda. Ini konteksnya perang. Mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, binatang. Semuanya dibun-bun ya. Tapi ini kan ajaran mereka dan konteksnya perang. Terapkanlah lakum dinukum waliyadin. Dan ingat, itu konteksnya perang. Kita sekarang di Indonesia nggak ada yang berperang. Kita damai-damai aja dengan orang Kristen. Jadi kalau kata Abu Janda tidak ada perintah membunuh musuh di dalam Alkitab di medan perang. Oh, ini Abu Janda antara dia licik, munafik, atau memang dia nggak tahu bahwa ya ada ayatnya seperti yang saya baca tadi. Dan yang Abu Janda ambil malah ayat-ayat yang konteksnya damai. Lah kalau konteksnya damai di dalam agama Islam juga nggak boleh menzalimi orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tuh, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad yang telah terjadi kesepakatan untuk tidak berperang, maka ia tidak mencium bau surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2995. Jadi orang-orang kafir yang sudah terjadi kesepakatan damai dengan umat Islam di sebuah negara, tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan, nggak boleh kita menghabisinya. Nah, selanjutnya masalah video Bapak Yusuf Kalla ini yang dipotong-potong oleh Abu Janda. Sebenarnya di dalam video ini Bapak Yusuf Kalla itu menjelaskan bahwa beliau dahulu meluruskan pemahaman orang-orang di Ambon yang menyebabkan terjadinya peperangan. Video ini panjang tapi dipotong-potong oleh Abu Janda. Kalau video aslinya sekitar 40 menit lebih, ada di channel Masjid Kampus UGM. Silahkan teman-teman simak video fullnya di situ ya. Saya putarkan sedikit nih, coba dengar ini. Konflik bisa dihentikan apabila kita mengerti konflik itu. Pengalaman saya dari 15 konflik ini, minta maaf, 15 di Indonesia, hanya 3 yang diselesaikan dengan damai. Hanya 3. 12 diselesaikan dengan operasi militer. Dan minta maaf, 3-tiganya saya yang selesaikan dengan ilmu logika saja, tidak perlu, dan tentu keberanian. Waktu di Ambon terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang, kalau masuk daerah Islam orang Kristen dipenggal. Ribuan, hampir 5.000 orang meninggal hanya karena ia membunuh, merasa syahid, hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya sudah masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama,
dia tentu pada saya masuk semua daerah itu. Orang bilang, jangan Pak, jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama, tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata. Bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut dia. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen. Tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut dia. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua. Sama. Nah, oke, sampai sini paham kan yang dimaksud oleh Pak Yusuf Kalla? Nggak seperti apa yang diframingkan oleh Abu Janda. Itu video 40 menit dipotong-potong, ya konteksnya berubah lah. Dan kalian yang marah dengan Pak Yusuf Kalla sampai melaporkan Pak Yusuf Kalla, kalian sudah terprovokasi sama Abu Janda. Saya yakin sekali 100% Bapak Yusuf Kalla tidak akan terjerat hukum dalam hal ini, karena jelas sekali tuh video fullnya masih ada di YouTube. Justru sebaliknya, kalau Bapak Yusuf Kalla mau melaporkan balik ya bisa saja. Tapi kayaknya terlalu remeh deh kalau Bapak Yusuf Kalla itu menghadapi Abu Janda gitu ya. Intinya kita jangan mau lah diprovokasi oleh Abu Janda, dibodoh-bodohi Abu Janda gitu kan. Kita semua udah tahu bagaimana itu jejak digitalnya. Dari dulu dia itu bikin hoax. Ya sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.